Halo, selamat sore. Nama saya Rosita. Nomor induk mahasiswa 2202010180. Kelas MJ 203. Program Pendidikan Manajemen S1. Mata kuliah Estetika Humanis. Dosen dengan Ibu Nur Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence. Pengertian emosi menurut pakar pertama, William James, yaitu emosi adalah reaksi psikologis dan fisik yang kompleks terhadap rangsangan dari lingkungan yang mencakup perubahan dalam perasaan, respon fisiologi, dan tindakan perilaku. Yang kedua, menurut Karl Lenz, emosi adalah hasil dari respon fisiologis terhadap situasi atau peristiwa dan perasaan emosi timbul setelah reaksi fisik. Yang ketiga, menurut Walter Cannon, masih sama seperti Karl Lenz, yaitu emosi adalah hasil dari respon fisiologis terhadap situasi atau peristiwa dan perasaan emosi timbul setelah reaksi fisik. Yang keempat, menurut Paul Ekman, emosi adalah reaksi otomatis terhadap peristiwa yang mengarah pada ekspresi wajah universal dan berhubungan dengan pengalaman subjek tertentu. Yang kelima, Richard Lazarus. Emosi adalah hasil dari penilaian atau penafsiran individu terhadap situasi tertentu, di mana pentingnya situasi tersebut dinilai berdasarkan tujuan dan nilai-nilai individu. Yang terakhir, menurut Daniel Goleman, yaitu emosi adalah keterampilan emosional yang mencakup kesadaran diri, pengaturan emosi, motivasi diri, empati, dan mempengaruhi hubungan antara individu. Pengertian kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman, yang pertama, kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosi dengan intelijensi. Yang kedua, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman memiliki 5 aspek. Yang pertama, self-awareness, yaitu mampu mengenali emosi, memahami kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Yang kedua, empati, yaitu mampu memahami orang lain secara emosional serta melihat situasi dari perspektif orang lain. Yang ketiga, self-regulation, yaitu mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik, sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Yang keempat, social skill, yaitu mampu berinteraksi secara efektif dengan orang lain, mampu berkomunikasi dan membangun relasi. Yang terakhir itu motivasi, yaitu mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu tindakan yang akan datang. Ciri-ciri kecerdasan emosi. Yang pertama, kecerdasan emosi rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bertindak agresif, tidak sabaran, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri, kurang peka terhadap perasaan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalani persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Yang kedua itu kecerdasan emosi tinggi. Ciri-cirinya itu
mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, memiliki kesabaran, memikirkan akibatnya sebelum bertindak, berusaha, dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri, dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalani persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Eh, Kecerdasan emosi rendah itu lebih ke arah negatif ya. Kalau kecerdasan emosi tinggi lebih ke arah positif. Contoh tentang kecerdasan emosi. Contoh kecerdasan emosi yang pertama itu menghadapi kritik dengan bijaksana. Seseorang yang berkecerdasan emosi tinggi mampu menerima kritik dengan terbuka dan bijaksana. Dia bisa mengendalikan emosinya dan belajar dari kritikan rekan kerja. Yang kedua, eh, membantu teman yang sedang berduka. Orang yang berkecerdasan emosi ini peka terhadap perasaan teman-temannya. Dia memberikan dukungan emosi, mendengarkan penuh perhatian, dan menunjukkan empati tanpa menghakimi. Yang ketiga, menjaga stres dalam situasi tertekan. Eh, Orang yang berkecerdasan emosi ini profesional mengatasi stres dalam situasi pentingnya atau tenggang waktu. Mereka menggunakan strategi bernapas dalam-dalam, fokus pada yang mereka kontrol dan mengatur ekspektasi realistis. Yang keempat, mengelola konflik dengan baik. Kecerdasan emosi mencakup mengelola konflik dengan konstruktif. Anggota tim berkecerdasan emosi tinggi menghadapi perbedaan pendapat, mencari solusi bersama, dan tidak biarkan emosi negatifnya mengambil alih. Yang terakhir itu mengakui emosi dan berkomunikasi efektif. Seseorang berkecerdasan emosi kuat mengakui emosinya tanpa menghakimi diri sendiri. Jika merasa cemas dan khawatir, dia mengartikulasikannya dengan jujur dan berbicara dengan seseorang yang dapat dia percayai. Tahukah Anda, eh, kecerdasan emosional menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Karena eh, kecerdasan intelektual itu lebih ke konsentrasi, komprehensi, comprehension, analytical skill, multi talent, memori, daya ingat, fokus. Sedangkan kalau kecerdasan emosi itu self awareness, self regulation, motivasi, empati, social skill, perseverance. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi adalah dua bentuk kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan intelektual lebih terikat dengan aspek kognitif dan intelektual, sementara kecerdasan emosi lebih terikat dengan aspek sosial dan emosional. Keduanya saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dan pengembangan keduanya dapat berkontribusi pada kesuksesan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut adalah referensi dari materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih, selamat sore.